Saya Ahmad Rehan Yahya, saya akan memberikan materi terkait klasikan NLP Text dalam LLM Course by Hugging Face. Dalam NLP klasik, terdapat beberapa jenis tugas utama yang sering digunakan untuk melatih model memahami teks. Beberapa di antaranya adalah token classification, yaitu memberi label pada setiap kata dalam kalimat. Language modeling, yaitu memprediksi kata dalam suatu konteks. Selanjutnya, machine translation, yaitu menerjemahkan bahasa. Selanjutnya ada text summarization untuk membuat ringkasan dari teks panjang, dan question answering untuk menjawab pertanyaan berdasarkan suatu konteks. Tugas-tugas ini menjadi dasar penting dalam perkembangan NLP, seperti sebelum munculnya model modern seperti Transformers dan LLM. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu token classification. Salah satu tugas dalam NLP adalah token classification. Dalam tugas ini, setiap kata atau token dalam kalimat akan diberi label tertentu. Contohnya adalah Name Entity Recognition atau NER yang digunakan untuk mengenali entitas seperti nama orang, lokasi, organisasi dalam sebuah teks. Contoh kedua adalah Part of Speech Tagging, yaitu memberi label jenis kata seperti noun, verb, atau adjective. Dan yang ketiga adalah chunking, yaitu mengelompokkan kata menjadi frasa seperti noun phrase atau verb phrase. Token classification sangat penting karena membantu model memahami struktur dan makna dari suatu kalimat. Selanjutnya kita akan belajar terkait fine-tuning masked language. Masked language model adalah teknik yang digunakan untuk melatih model memahami konteks bahasa. Dalam metode ini, beberapa kata dalam kalimat akan disembunyikan atau diganti dengan token khusus, seperti marks atau garis bawah dan model tersebut harus memprediksi kata yang hilang tersebut. Sebagai contoh di sini adalah kalimat the capital of France is Mars. Model diharapkan dapat memprediksi kata Paris. Dalam model seperti BRT menggunakan pendekatan ini saat pretending. Setelah dilatih, model dapat di-fine-tune untuk berbagai tugas NLP lainnya seperti klasifikasi teks, NER, atau question answering. Selanjutnya adalah translation and summarization. Tugas penting lainnya dalam NLP adalah machine translation dan summarization. Machine translation adalah proses menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. Contohnya seperti yang kita lihat pada aplikasi penerjemah online. Sedangkan text summarization adalah proses membuat ringkasan dari teks panjang menjadi versi yang lebih singkat, namun tetap mempertahankan informasi utama. Kedua tugas ini sangat berguna dalam banyak aplikasi seperti berita, dokumen, dan sistem informasi. Selanjutnya adalah question answering. Yang NLP dalam tugas NLP yang memungkinkan model menjawab pertanyaan berdasarkan suatu teks atau konteks. Sebagai contoh, jika kita memiliki teks yang menyatakan bahwa Eiffel Tower berada di Paris, dan kita bertanya, where the Eiffel Tower located? Maka model harus mampu menjawab Paris. Ada dua jenis utama question answering. Yang pertama adalah extractive question answering, di mana jawaban diambil dari teks. Yang kedua adalah generative question answering, di mana model dapat menghasilkan jawaban baru berdasarkan pemahaman konteks. Selanjutnya adalah causal language model. Causal language model adalah konsep yang memprediksi bahasa berikutnya, memprediksi kata berikutnya berdasarkan kata sebelumnya. Misalnya dalam satu kalimat, I love natural language. Model akan memprediksi kata berikutnya berdasarkan konteks yang ada. Model yang dilatih menggunakan pendekatan ini seperti GPT. Karena dilatih dengan banyak data teks, model ini dapat menghasilkan teks baru secara otomatis, seperti menulis paragraf, menjawab pertanyaan, atau membuat percakapan. Selanjutnya adalah from NLP to LLMs. Perkembangan NLP mengalami beberapa tahap. Awalnya sistem NLP menggunakan rule-based method, yaitu aturan yang dibuat secara non-manual, kemudian berkembang menjadi statistical NLP menggunakan probabilitas. Setelah itu muncul neural network. Terobosan besar terjadi dengan munculnya transformer architecture yang memungkinkan model memproses teks secara lebih efisien. Dari teknologi inilah kemudian muncul large language models atau LLMs seperti
GPT yang mampu melakukan banyak tugas NLP sekaligus dalam satu model. Selanjutnya adalah conclusion. Sebagai kesimpulan, kita telah melihat beberapa tugas utama dalam classical NLP, seperti token classification, translation, summarization, dan question answering. Tugas-tugas ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan model bahasa. Dengan perkembangan teknologi seperti transformer, NLP berkembang lebih jauh menjadi large language model yang mampu memahami dan menghasilkan bahasa secara lebih kompleks. Oleh karena itu, memahami konsep dasar dalam classical NLP tetap penting untuk memahami bagaimana LLM modern bekerja. Saya Ahmad Rayhanuddin, terima kasih, sampai jumpa kembali.